Kita akan ke Jayapura mengenai penembakan terhadap 3 wartawan di Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa malam oleh aparat TNI. Penembakan ini dipersoalkan oleh pihak keluarga. Status ketiganya dipastikan pihak keluarga dan pemerintah Distrik Mulia adalah warga kampung Karubate Puncak Jaya dan bukan kelompok bersenjata. Korban Dominus Enumbi adalah kepala Bamuskam di kampung Dolokobak, sementara korban Tonda Wanimbo adalah bendahara kampung Temu dan pemerintah Morib adalah kepala kampung Probalo distrik Dokome. Untuk itu keluarga korban meminta Kodam 17 Cendrawasih meminta maaf dan memulihkan nama baik ketiga korban masyarakat Puncak Jaya. Pada Selasa lalu, 3 orang warga ditembak aparat TNI Yonif 753 Argavira Tama saat melakukan pengejaran terhadap KKB Teranus Enumbi. Ada rekan kami Vindi Rakmeni di Jayapura yang melaporkan perkembangan terkini pasca rusuh akibat penembakan 3 warga kampung yang diklaim TNI sebagai anggota kelompok bersenjata. Selamat siang Vindi. Posisi ketiga aparat tersebut sudah dikonfirmasi aparat pemerintah Papua. Dan ya, selamat siang Vindi dan juga saudara. Terkait dengan 3 orang warga yang ditembak oleh personil TNI pada Selasa malam, memang keluarga telah memberikan atau mengkonfirmasi bahwa ketiga orang yang ditembak oleh personil TNI ini bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Keluarga dan pemerintah Distrik Mulia memastikan bahwa 3 orang yang ditembak ini adalah benar-benar warga sipil atau warga di Distrik Mulia dan tidak pernah berafiliasi, sehingga memang mereka meminta atau menuntut kepada pihak TNI dalam hal ini Yonif 753 untuk memberikan klarifikasi sekaligus memberikan atau menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga. Dan berikut adalah keterangan keluarga terkait dengan 3 orang yang ditembak oleh aparat TNI. Kemarin kita meminta bukti itu, namun bukti yang apa yang kita inginkan mereka tidak berani menunjukkan bukti itu. Apa yang kita minta, dia tidak mau bertanggung jawab. Padahal dia telah membunuh warga sipil. Dominus Enumbi itu tamat tahun 2013 dari Universitas Ummul Mandiri Jayapura. Dia juga kepala Bamuskan kampung Dolokobak. Saudara Wanimbo, dia bendara kampung Temu. Dia setiap hari ikut pencairan di BPD. Dan terakhir, ini lebih parah lagi, ini dia kepala kampung. Dan tadi kita sudah dengar, bapaknya adalah penjual pepera. Kami sangat kecewa. Makanya aksi itu spontan dan aksi yang kemarin tidak direncanakan. Itu di luar dari nalar kami. Jadi pembunuhan terhadap 3 orang, yaitu salah satunya kepala kampung, yang kedua bendahara kampung, yang ketiga Bamuskam. Saat ini pihak keamanan yang dikomandangi oleh 753 kami tidak ketahui. Kami sangat kecewa karena sudah menjadi korban 3 orang. Itu masalah kami. Apabila ada temukan DPO atau KKB, kalau bisa koordinasi dengan kami. Karena kami masyarakat kecil maupun pemerintah, kami tidak ingin juga terjadi kekerasan seperti ini ulang lagi. Ya, Vidi, itu terkait pernyataan dari keluarga terkait dengan status dari ketiga warga yang ditembak. Keluarga dan pemerintah Distrik Mulia meminta agar TNI segera meminta maaf dan juga memulihkan nama baik ketiga korban yang ditembak ini. Demikian, Vidi. Fendi, keluarga dan pemerintah tadi sudah mengkonfirmasi mengenai status ketiganya dan meminta TNI meminta maaf. Sudah adakah tanggapan dari TNI? Jadi terkait dengan permintaan maaf dari TNI memang saat ini masih dinantikan oleh pihak keluarga. Mereka meminta agar secepatnya pihak TNI dalam hal ini Yonif 753 maupun Kodam 17 Cendrawasih memberikan atau menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga sehingga
nama dari ketiga korban yang ditembak ini bisa dipulihkan seperti itu. Jadi, Tapi pemerintah dan keluarga mengkonfirmasi bahwa mereka adalah masyarakat sipil biasa begitu, bukan anggota OPM. Apa yang membuat TNI yakin mereka justru OPM? ya, jadi terkait dari pernyataan yang disampaikan oleh Kapendam 17 Cendrawasih bahwa memang penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dilakukan pada hari Selasa malam, di mana saat itu dilakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di kampung tersebut. Pada saat dilakukan penegakan hukum, ketiga korban ini sementara berada di lokasi juga. Sehingga memang inilah yang menjadi dasar dari aparat untuk melakukan penegakan hukum. Sehingga memang dikonfirmasi dari Kodam 17 Cendrawasih bahwa ketiga orang yang ditembak ini adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Seperti itu. Baik, kalau situasi saat ini di Puncak Jaya atau di lokasi peristiwa pembakaran kendaraan TNI tersebut, ini bagaimana? Seperti apa, Vindi? Ya, video untuk situasi hingga siang ini memang pada saat kejadian terjadi pada Selasa malam berujung dengan pengerusakan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap beberapa mobil di lokasi. Memang situasi sempat memanas pada hari Rabu, kemudian juga akibat dari kejadian tersebut atau kerusuhan tersebut, warga atau ratusan warga di Distrik Mulia ini mengungsi ke Mapolres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya. Dan informasi terbaru atau yang kami dapatkan bahwa tadi pagi ratusan masyarakat ini sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya dan juga aparat TNI Polri yang bertugas di sana. Pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada lagi serangan susulan atau serangan balasan dari pihak keluarga kepada warga yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Baik, Fendi Rakmeni, terima kasih. Fendi Rakmeni, terima kasih untuk laporan Anda dari Jayapura, Papua.